Episode 173, Teman Baru Fajri. Di sekolah, Fajri terpaksa pergi terlebih dahulu menuju kelasnya karena ia akan mengikuti ulangan pagi ini, sementara Irfan dan Ipana berjalan menuju kelas gadis kecil itu. Dengan wajah dinginnya, mereka berjalan dengan santai dan saling bergandeng tangan. "Dede, nanti nggak apa-apa ya tinggal nak," ucap Irfan. "Nggak apa-apa ayah, Dede harus berani kan," ucap Ipana. "Iya sayang, nanti kalau ada apa-apa cepat hubungi abang lewat jam tangannya ya. Kalau Dede mau belanja nanti tinggal ditap-tap saja jam tangannya," ucap Irfan. Ia memang sengaja melengkapi jam tangan Ipana dan Fajri dengan barcode yang bisa di-scan dan otomatis akan masuk ke dalam tagihan Irfan. "Iya ayah, bekalnya jangan lupa dimakan sayang." "Iya ayah, Dede patuh kok, nanti nggak boleh macam-macam dan aneh-aneh di sekolah. Dede harus jadi anak baik dan rajin belajar agar bisa pintar. Tapi apa Dede bisa satu kelas dengan abang, ayah?" ucap Ipana penuh harap. "Gak bisa sayang, Dede kan masih kecil." Tak lama mereka berhenti di depan kelas Ipana. Gadis kecil itu merasa tangan dan menciumnya dengan lembut. "Dede masuk dulu, ayah nanti jagain Bunda ya ayah." "Iya sayang, sudah sana masuk lagi ayah pulang ya," ucap Irfan berpamitan kepada anak gadisnya. "Iya ayah, hati-hati." Ipana berjalan masuk ke dalam kelas dengan wajah dinginnya, sepasang mata yang tak kalah tajam menatap gadis manis itu. Ia sangat penasaran kemana perginya gadis ini selama 2 hari. Ipana duduk di bangku dengan tertib dan meletakkan tasnya dengan rapi. Setelah itu ia membuka buku pelajaran untuk hari ini dan membacanya. "Nana, panggil Brian." Ipana menoleh karena merasa namanya dipanggil. Ia tidak menjawab namun hanya menatap pria kecil yang ada di hadapannya. "Kamu kemana 2 hari ini? Sakit? Apa tadi ayahmu?" Mereka terdiam dengan pemikiran masing-masing hingga guru masuk. Tidak ada percakapan antara mereka. Brian seringkali mencuri tatapan kepada gadis cantik itu. Entah kenapa wajah cantik Ivana membuatnya tertarik, namun ia tidak terlalu menghiraukan apapun yang ada di dalam pikirannya. Bel tanda istirahat telah berbunyi. Ipana menunggu abangnya di kelas. Sesuai dengan pesan dari orang tuanya, "Dek," panggil Fajri sambil membawa bekalnya. "Abang?" Ipana tersenyum menatap Fajri yang berjalan ke arahnya. "Yuk kita ke tenda yang biasa," ajak Fajri. "Yuk bang." Mereka berjalan beriringan sambil membawa kotak bekal masing-masing. Tak banyak yang membawa bekal seperti mereka, namun karena Fajira terlalu yang protektif terhadap kesehatan anak-anaknya membuat 2 bocil jenis itu harus pasrah untuk membawa bekal setiap hari. Fajri dan Ipana mengobrol dengan raut wajah dinginnya masing-masing, tanpa mereka sadari ada satu pasang mata yang juga membawa bekalnya, namun takut untuk bergabung dengan mereka. "Dek, itu teman sebangku kamu bukan?" tanya Fajri menangkap sosok Brian yang sedang menatap ke arahnya. "Iya bang, Brian sini," teriak Fajri sambil melambaikan tangannya dan sukses membuat Ipana terbelalak kaget. Pria kecil itu mendekat, ia menunduk takut ketika melihat Fajri. "Yuk gabung makannya bareng kita," ucap Fajri tersenyum. Iya, terima kasih bang," ucap Brian duduk di samping Ivana. "Yuk makan, nanti belnya keburu bunyi," ajak Fajri. "Iya." Mereka makan dalam keheningan. Ipana merasa tidak nyaman karena ada laki-laki yang selalu terlihat dingin setiap harinya. Tepat bel berbunyi ketika mereka selesai membereskan kotak nasi masing-masing. "Besok kalau bawa bekal lagi gabung aja Brian," ucap Fajri. "Iya, terima kasih bang." "Sama-sama, yuk sayang abang antar ke kelas." Fajri mengantarkan Ivana dan Brian menuju kelasnya. Setelah itu ia baru bergegas menuju kelasnya yang berada tak jauh dari sana. "Sayang," panggil Irfan ketika melihat Fajira tengah memejamkan matanya sambil berdiri di balkon. Namun ibu muda itu tidak menghiraukannya sama sekali. Irfan langsung melingkarkan tangannya di pinggang Fajira dan berhasil membuat wanita cantik itu terkejut. "Mas sudah pulang?" tanya Fajira tersenyum. "Sudah sayang, apa masih sedih?" tanya Irfan lirih. "Sedih itu pasti mas, tapi nggak ada gunanya untuk menangisi mereka yang sudah pergi. Terkadang aku hanya merasakan rindu yang teramat jika hal yang aku alami dulu terjadi kembali saat ini. Makanya aku tiba-tiba saja melo pagi ini," ucap Fajira tersenyum. "Aku nggak mau melihat kamu sedih, jika itu terjadi malah kebahagiaan di rumah ini akan terasa memudar, bahkan anak-anak tidak bersemangat pagi ini." "Ya, aku juga merasakan seperti itu, Mas.
Tapi hari ini emosi aku benar-benar gak stabil. Maafin aku ya. Iya sayang. Mereka masih menikmati udara pagi yang begitu menyejukkan hati ditambah dengan pelukan hangat yang semakin melengkapi indahnya pagi hari ini. Hei, ada juara umum lewat nih, ucap salah satu murid yang ada di sana. Fajri hanya memasang wajah dinginnya dan segera duduk di tempat duduknya. Ia mengernyit ketika melihat bangku di sebelahnya sudah kosong. Tidak masalah, semoga aja ada anak baru yang masuk, batin Fajri. Tak lama, guru masuk dengan membawa satu siswi pindahan. Ia terlihat begitu cantik dengan kulit sawo matangnya. Fajri terkesiap, apa doanya begitu cepat terkabulkan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baiklah, hari ini kita kedatangan teman baru dan pindahan dari Singapura, ucap Bu Guru dan membuat kelas heboh. Silakan perkenalkan namanya nak, ucap Bu Guru dalam bahasa Inggris. Halo, nama saya Esmeralda. Saya berasal dari Singapura dan campuran Indonesia. Semoga kita bisa berteman ke depannya. Terima kasih, ucap Esmeralda tersenyum. Fajri, siapa yang duduk di sebelah kamu? Tanya Bu Guru. Ajis sendiri Bu, ucap Fajri. Baiklah Esmeralda, kamu bisa duduk bersama dengan Fajri. Dia anak paling cerdas di sekolah kita, ucap Bu Guru. Gadis manis itu berjalan perlahan menuju bangku yang berada di barisan pertama. Ia tersenyum manis menatap Fajri dan segera mengulurkan tangannya. Aku Merah, ucap Esmeralda. Hai, aku Fajri Kak, ucap Fajri kikuk dan membalas uluran tangan teman barunya. Senang bertemu dengan kamu, bisa kita berteman? Bisa Kak, mereka tersenyum satu sama lain. Sementara teman satu bangku Fajri malah menggerutu karena menyesal karena ia pindah dari bangkunya, namun akan lebih sial lagi jika ia memutuskan untuk tidak jadi pindah. Pelajaran dimulai dengan baik dan saling berpelukan jika sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan ibu guru, namun tidak bagi Merah, ia masih belum paham untuk menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Apa kakak tidak paham dengan bahasa Indonesia? Aku belum separuhnya menguasai bahasa Indonesia. Apa kakak mau aku ajari? Tanya Fajri. Boleh, justru itu lebih bagus. Soalnya aku tidak terlalu paham dengan penjelasan bu guru yang menggunakan bahasa Indonesia. Baiklah kak, setiap jam istirahat kita bisa belajar bersama. Ucap Fajri tersenyum kikuk dengan wajah yang mulai merona. Hingga Fajri membantu Merah untuk menjelaskan pelajaran dalam bahasa Inggris agar gadis itu bisa paham dengan pelajaran yang tengah diterangkan oleh guru.